Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang efek samping ketika kita bekerja lebih dari 8 jam. Mungkin di antara teman-teman juga udah tahu bahwasanya profesi saya di tempat kerja saya adalah sebagai staf administrasi, di mana itu mengharuskan saya kerja paling cepat 8 jam dan rata-ratanya 11 sampai 12 jam, kan terkadang sampai 13 jam. Ya karena saya termasuk orang yang introvert atau bahkan antisosial dan juga sekarang belum menikah, sejauh ini belum ada masalah bagi saya. Karena sekarang yang saya singgahi adalah tempat tidur, tempat tinggal, tempat kerja. Jadi nggak ada masalah tentang pembagian waktu. Cuma saya membayangkan ketika nanti saya sudah menikah, di mana kalau sudah menikah kan ada orang yang butuh kita juga. Jadi ada penambahan waktu untuk keluarga, gitu. Apalagi kalau udah punya anak. Saya rasa kalau tuntutan kerja kita lebih dari 8 jam, itu akan cukup mengganggu gitu ya, keharmonisan dalam rumah tangga. Ya kecuali kalau pasangan kita juga bekerja gitu, sama-sama kerja lebih dari 8 jam, cuma ketemu pas malam aja dan pagi aja. Cuma kalau kebetulan pasangan kita adalah ibu rumah tangga yang nggak kerja, ya dia pasti bete gitu ya, ditinggalin sama kita selama itu. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin jiwa sosialnya tinggi, yang suka bersosialisasi, yang suka bantu-bantu orang, artinya sering kali terlibat dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, entah itu di tingkat RT, RW, dan sebagainya, yang intinya mengabdikan dirinya untuk sosial. Ketika teman-teman bekerja lebih dari 8 jam, otomatis kesempatan teman-teman untuk bisa menyalurkan jiwa sosialnya itu akan sangat sedikit, sangat minim. Karena memang waktu teman-teman habis di tempat kerja. Kemudian juga terkait wawasan atau skill baru. Karena teman-teman waktunya habis, tenaganya habis di tempat kerja selama 8-12 jam, maka mood teman-teman untuk mencoba hal baru atau mempelajari hal-hal baru itu akan sangat minim. Itu saya pribadi ya, kalau lagi kerja ya karena biasanya udah dibuat mumet oleh pekerjaan, maka supaya saya tetap stabil kondisi emosionalnya, yang saya lakukan adalah saya buka YouTube saya, yang saya lihat itu bukan konten yang sifatnya edukatif, tapi yang sifatnya entertainment atau hiburan. Maka yang saya setel itu adalah lagu, podcast yang lucu-lucu dan sebagainya. Karena memang kita sudah dibuat mumet oleh pekerjaan. Begitupun ketika kita sudah pulang kerja, ketika kita capek ya kita butuh hiburan gitu. Artinya kesempatan kita untuk belajar hal baru atau nonton konten-konten yang sifatnya edukatif itu juga sangat minim. Sehingga yang terjadi akibat jam kerja kita lebih dari 8 jam, maka quality time kita dengan keluarga itu sangat minim. Kemudian kesempatan kita untuk berkecimpung di lingkungan sosial juga sangat minim. Dan kesempatan kita untuk punya wawasan yang luas, literasi bacaan yang banyak dan luas itu juga sangat minim. Pengembangan diri juga sangat minim. Artinya gini, kita memang dari segi gaji udah terjamin, apalagi kalau saya staf administrasi mungkin nggak panas-panasan, nggak hujan-hujanan, resiko untuk ditilang di jalan atau permasalahan di jalan itu jauh lah pokoknya nggak ada. Masalahnya cuma mikirin makan, ngemil, dan selebihnya tinggal di ruangan yang ber-AC gitu. Tapi efek sampingnya adalah quality time saya buruk, peran saya di masyarakat juga pastinya nggak ada, dan satu lagi bodoh gitu. Bagi teman-teman yang bekerja gitu atau teman-teman yang dapat tawaran untuk bekerja, sebelum teman-teman terburu-buru untuk menerima pekerjaan itu, kalau bisa pertimbangkan juga dari segi resikonya. Teman-teman lihat dulu nih, apakah pekerjaan ini akan merenggut kehidupan saya atau enggak gitu. Kalau teman-teman yang jiwa sosialnya tinggi, carilah pekerjaan yang maksimal kerjanya itu 8-9 jam aja gitu. Jadi kalau berangkat jam 8, jam 5 udah pulang gitu. Jangan sampai gini, teman-teman misalkan adalah tipe orang yang suka mencari hal-hal baru, berpetualang, kemudian suka bersosialisasi, tiba-tiba memilih untuk bekerja di tempat yang jam kerjanya itu sampai 12 jam per harinya gitu. Ya, maka yang terjadi adalah batin teman-teman nantinya akan meronta-ronta gitu. Dan tidak jarang juga yang saya dapatkan gini, ada orang-orang yang memang jiwa sosialnya tinggi, kurang suka diatur, suka mencari hal baru, tapi dia tetap memaksakan masuk atau bekerja di tempat yang jam kerjanya lebih dari 8 jam, bahkan sampai 12 jam. Maka yang terjadi adalah orang ini sering izin, sering ngilang waktu kerja, dan itu tentunya akan dipermasalahkan oleh atasan, sehingga atasan kurang menyukai hal ini. Dan kalau kita timbang dari segi agama pun itu buruk ya, karena ketika kita sudah mengambil akad dengan suatu perusahaan dengan jam kerja yang sudah disepakati, maka ketika kita mencuri waktunya, alias misalkan ketika bekerja kita kemana dulu untuk kepentingan pribadi dan sebagainya di luar izin, maka itu udah termasuk korupsi gitu. Tapi sih kalau misalkan untuk hanya sekedar batu loncatan atau hanya untuk debut pertama kali, ya kalau teman-teman masih muda gitu ya, belum mikirin masa depan, belum ada tanggungan, ya udah sikat aja gitu ya buat pengalaman. Tapi kalau misalkan teman-teman udah mulai bisa bergaining, udah punya skill dan sebagainya, ya ada baiknya untuk menyesuaikan dengan gaya hidup teman-teman gitu. Ya kalau teman-teman adalah tipe orang yang gak suka sosialisasi, gak suka hal baru, ya udah pilih aja tempat kerja yang berangkat jam 7, pulang jam 8 malam. Gak apa-apa gitu. Karena teman-teman emang ya udahlah ngikutin alur aja. Tapi kalau teman-teman yang tipenya suka melawan arus, punya visi dan misi kehidupan, gak suka diam ditunjuk orang gitu, ya hal ini harus dipertimbangkan gitu. Oke, barangkali itu aja sih untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat ngambil pelajaran atau dapat poin yang saya sampaikan barusan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.